Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengadvance kemampuan kita menggunakan beberapa formula yang sudah kita pelajari sebelumnya untuk membuat suatu program sederhana sehingga bisa lebih berdaya guna dan memungkinkan untuk terjadinya otomatisasi atas aplikasi Excel yang kita buat atau kita kembangkan. Aplikasi yang akan kita buat adalah aplikasi sederhana dan hanya menggunakan aplikasi Excel dengan harapan mudah digunakan dan mudah dioperasionalkan oleh siapapun. Sebagai gambaran, ini contoh aplikasi yang akan kita kembangkan adalah sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk menentukan besaran biaya rawat inap dan dengan berdasarkan informasi yang tersedia. Informasi inilah yang nanti akan diolah oleh komputer atau oleh aplikasi Excel sehingga aplikasi Excel bisa melakukan eksekusi besaran biaya rawat inap atau biaya perawatan harian. Sebagaimana sebuah aplikasi, maka tentu saja di dalam aplikasi ini kita akan membagi atau mengelompokkan ada kelompok untuk menginput data, ada kelompok atau ada bagian yang akan memproses data dan terdapat bagian yang akan menghasilkan output atau keluaran dari aplikasi ini. Input data yang akan digunakan di dalam aplikasi ini adalah yaitu informasi tentang satu jenis kelas perawatan yang kita kategorikan menjadi kelas VIP, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kemudian inputan yang kedua adalah inputan tentang jenis pasien, yaitu apakah kategori pasien anak atau pasien dewasa. Kemudian dari input ini kita mengharapkan komputer akan melakukan proses, yaitu akan menggunakan inputan data yang telah dimasukkan sebelumnya untuk diolah dan dilakukan penentuan berapa besaran tarif biaya rawat inap menggunakan acuan yang telah ditetapkan atau standar yang telah ditetapkan. Kemudian output dari aplikasi adalah memunculkan informasi biaya rawat inap pasien per hari sesuai dengan kelas dan jenis pasien. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke bagaimana mengerjakan aplikasi ini. Baik, kita akan memulai untuk penyusunan aplikasi. Yang pertama adalah kita akan membuat area untuk melakukan inputan data. Oke, untuk inputan data di sini kita buat tampilan seperti ini, misalkan aplikasi sederhana penentuan tarif rawat inap. Ini contoh. Oke. Kemudian inputan data yang kita perlukan adalah yaitu yang pertama adalah jenis pasien ya, dan yang kedua adalah ruang rawat. Jenis pasien ini terdiri atas kategori yaitu pasien anak dan pasien dewasa. Jadi di sini nanti akan kita bisa masukkan data pasien anak atau pasien dewasa, dan kategori yang kedua adalah rawat inap. Di sini akan kita bisa masukkan data rawat inapnya. Untuk membuat inputan data ini menjadi stabil, maka pada bagian ini kita akan melakukan
manipulasi sehingga isi sel hanya bisa diisi dengan data tertentu. Kita akan menggunakan fasilitas data validation. Jadi kita akan menggunakan fasilitas data validation. Caranya adalah di sini hanya bisa dimasukkan data tentang pasien anak atau dewasa. Di kolom ini kita masukkan data, ya. Kita klik sel yang akan kita validation, kita klik data, kemudian klik data validation, klik atau pilih data validation. Kemudian pada validation kriteria di tab setting kita pilih datanya adalah list. Oke. Kemudian di source kita klik source, kemudian kita select data yang akan atau yang hanya bisa dimasukkan. Oke, kemudian ignore blank artinya boleh tidak diisi. Kemudian in cell drop down artinya akan muncul drop down. Kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat kalau kita klik dia akan bisa muncul pilihan. Dan kalau kita isi dengan data selain itu, misalkan saya isi remaja, maka akan muncul pesan error bahwa yang kita isikan adalah salah. Oke, kemudian untuk data rawat inap juga sama, kita akan masukkan data rawat inap yaitu kelas VIP, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Di sini pada sel inputan data kita sama, kita lakukan data validation. Kemudian pada setting pilih jenisnya list, lalu masukkan sumbernya atau source datanya. Seperti ini, kita klik OK. Kita biarkan ignore blank dan in cell drop down kita klik OK. Sehingga di sisi rawat inap nanti kita akan melakukan pemilihan atau melakukan drop down. Oke, selesai kita membuat sebuah bagian untuk melakukan input data. Kemudian di sini kita siapkan nanti untuk proses data. Untuk proses data berarti kita akan melakukan penentuan besaran tarif berdasarkan atas jenis pasien dan ruang rawat. Oke, untuk kepentingan aplikasi ini kita perlu berpikir apa saja yang harus kita lakukan. Oke, yang pertama kita membutuhkan data berapa besaran tarif perawat inap dan sesuai dengan jenis pasien. Misalkan kita masukkan di sini yaitu data tentang kelas, yaitu kelas VIP ya, VIP, kemudian kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Kemudian kita buat tabel di sini. Sebelahnya adalah data tentang apakah termasuk kategori anak, ruang anak, atau ruang dewasa. Kemudian kita masukkan angkanya. Misalkan untuk kelas VIP untuk anak misalkan Rp280.000, kemudian untuk dewasa Rp300.000. Lalu untuk kelas 1 Rp150.000, lalu untuk dewasa Rp225.000. Kelas 2 ini Rp180.000, kelas 2 misalkan Rp100.000, kelas untuk dewasa Rp140.000. Kemudian untuk kelas 3 misalkan untuk anak-anak tarifnya adalah Rp60.000, dan
dan untuk dewasa Rp75.000. Oke, untuk memastikan nilainya benar, kita ubah menjadi currency, format cell accounting, oke, menjadi rupiah. Oke, jika tidak kelihatan, kita perbesar kolomnya. Oke, sudah sesuai. Inilah data referensi kita. Oke, berikutnya, karena kita memiliki data seperti ini, dan berarti untuk menentukan berapa besaran biaya untuk anak dan dewasa itu menggunakan kelompok baris ya, atau kolom-kolom, sementara untuk penentuan kelas menggunakan kelompok baris. Jadi formula yang tepat untuk ini adalah kita akan gunakan formula offset. Jadi nanti kita akan gunakan formula offset. Berikutnya, karena formula offset itu cirinya adalah kita harus menentukan satu ring data, dua menentukan baris dan kolom, maka berarti kita akan mendefinisikan baris dan kolom yang dimasukkan pada inputan data ya, menjadi baris dan kolom. Menjadi baris dan kolom. Jadi caranya adalah kita membutuhkan formula tambahan selain offset. Jadi nanti ada formula offset. Di sini kita membutuhkan formula tambahan, yaitu formula untuk bisa mengidentifikasikan atau menggantikan tulisan dewasa dan anak menjadi nama atau nomor kolom. Kita tahu dalam aplikasi offset, kita kenal kolomnya akan dimasukkan menjadi kolom 0, kolom 1, dan kolom 2. Begitu juga pada kelasnya, jadi kolom 0, kolom 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini contoh, nanti offset ring datanya apa, kemudian jadi offset itu rumahnya adalah offset ring data titik koma kolom ke titik koma baris ke titik koma 1 titik koma 1. Oke, jika saudara lupa silahkan buka lagi tentang bagaimana cara menggunakan offset. Kita berarti butuh data kolom ke, baris ke, dan ring data. Ring data kita sudah punya. Sekarang kita membutuhkan data tentang kolom ke dan baris ke. Kolom ke itu berarti angka, dan baris ke itu berarti angka. Sementara data yang diberikan oleh inputan ini adalah bukan berupa angka, tapi adalah kategori. Apakah termasuk kelas dewasa atau anak, apakah jenis pasien dewasa atau anak, dan ruang rawatnya apakah VIP, kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan seterusnya. Jadi kita akan mengkonversi data kelas ini menjadi angka. Untuk memudahkan kita akan gunakan formula VLOOKUP. Oke. Jadi untuk kategori kita buat dulu kategori pasien ya, dewasa dan anak. Kalau dewasa itu kita perhatikan sini, kalau anak berarti termasuk menjadi kolom ke-1, lalu dewasa kolom kedua. Jadi dewasa itu nanti akan kita ubah menjadi punya kolom kedua, kemudian untuk anak kolom ke-1. Kemudian begitu ya untuk kategori kelas ya. Kategori kelas yaitu untuk kelas kita buat di sini ada kelas VIP. Kita copy aja dari data di sini, kita paste di sini ya. Kelas ini kita kategorikan kelas VIP itu
termasuk menjadi baris ke nomor 1, kemudian kelas 1 baris ke nomor 2, 3, 4. Jadi kita akan gunakan kategori ini, kategori pasien dan kategori kelas ini sebagai informasi untuk modal untuk membuat formula offset. Oke, untuk kategori kelas ya, kategori kelas ya, kita pindah dulu ke bawah untuk memudahkan, begitu ya, yang di kategori ini. Oke, kita akan masukkan di sini ya. Jadi kategorinya nanti nilainya di sini kita masukkan di sini. Kemudian ini kategori kelasnya juga kita akan masukkan datanya di sini. Oke, untuk kategori jadi sama dengan VLOOKUP, carilah secara vertikal nilai dari inputan yang sudah ada tadi, carilah nilai dari kategorinya ada di sini, lalu kemudian carilah pada ring data ya, carilah pada ring data, kemudian tuliskan kolom kedua, enter. Untuk kelas begitu juga, sama dengan VLOOKUP, cara secara vertikal nilai dari data yang ada di kelas di inputan data pada ring data yang sudah disiapkan, tuliskan kolom kedua. Perhatikan saya menambah satu kolom di sini, satu, artinya jika nanti di dalam nilainya 0, maka dia di sini juga akan ada nilainya 0. Kita enter. Kemudian kita masukkan formula offsetnya. Di sini sama dengan offset buka kurung ring datanya, tuliskan kolom ke, tuliskan baris ke itu kategori kelas, jadi ini yang diambil. Kemudian tuliskan kolom ke itu kategori pasien, jenis pasien, tuliskan berapa jumlah baris dan berapa jumlah baris, berapa jumlah baris dan berapa jumlah kolom, tutup kurung, enter. Jadi kita tahu untuk pasien dengan kategori 1 yaitu anak-anak, kelasnya kelas 3, ya. Oke, kita cek di sini biayanya 100.000 ya. Oke, kita perhatikan di sini. Oke, mestinya pasien kelas 2 ya. Kelas 2 biasanya 100.000. Kita lihat di kelas 2 ya. Kelas 2, pasien kelas 2 ya, itu 100.000. Jadi kategori dewasa itu kita sudah ubah menjadi angka numerik ini ya, yang merepresentasikan dari nomor kolom. Kemudian kategori ruang rawat kita ubah juga menjadi angka sebagai representasi dari nomor baris. Oke, inilah besaran biaya dari yang hasil kita mengerjakan. Nah, seluruh bagian ini adalah komponen dari proses. Kemudian untuk output kita akan buatkan di sini. Ya, outputnya kita
beri dengan warna yang berbeda. Biaya rawat inap pasien adalah, kita tuliskan di sini, nilainya adalah sama dengan nilai dari hasil offset, ya. Kita tuliskan di sini misalkan per hari. Kemudian ini kita formatnya kita rubah menjadi format accounting atau currency. Jadi ini ada bagian input, ini semua adalah bagian dari proses, dan di sini adalah bagian dari output. Oke, selanjutnya kita akan tutup bagian ini dengan cara blok pada kolom, lalu klik kanan, lalu klik hide, sehingga bagian tadi tidak bisa dihapus atau tidak mudah dihapus kecuali dibuka kolom ini. Sehingga selanjutnya jika kita isi, ya, pasien datanya, misalkan jenis pasiennya dewasa dengan kelas VIP, akan muncul besaran biayanya, ya, akan muncul besaran biayanya.